Shalom jemaat GBI Keluarga Kudus yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berikut adalah Warta Sepekan Minggu 3 Desember 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 3 Desember Bapak Aryo Sancaka, Putri Eli Wijayanti, 5 Desember Ibu Lukas Rohmanto, dan 6 Desember Ibu Gloria Silvi. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bergabunglah di dalam ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari beribadah di Youth Era of God setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung di dalam ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di aula gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Natal telah tiba. Mari menyambut hadiah terbesar dari surga, kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita. Tersedia amplop persembahan Natal bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam menyambut Natal tahun ini. Info ibadah Natal 2023. Natal Wanita Betel Indonesia, Selasa 5 Desember 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Natal Odema, Senin 11 Desember 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Natal Hesed Kids, Senin 18 Desember 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Natal Umum, Senin 25 Desember 2023, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan Natal Youth Era of God, Jumat 5 Januari 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon untuk mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Takut akan Tuhan yang benar adalah lahir dari pengenalan akan Allah sebagai Bapa kita yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, kami bersyukur selama ini Tuhan telah wahyukan putra-Mu Yesus bagi kami. Tuhan telah wahyukan firman kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau telah wahyukan bahwa Roh-Mu bekerja kuat siang dan malam dalam hidup kami. Biarlah itu semua mengubah kami, membuat kami makin memiliki rasa hormat, kagum, takjub akan Engkau. Hidup kami, keluarga kami menjadi kehormatan bagi nama-Mu. Tuhan, Kau akan memakai keluarga kami, hidup kami menjadi inspirasi bagi banyak orang.
sehingga mereka diubahkan dan memuliakan Yesus dan hidup bagi Yesus. Perlengkapi kami Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang luar biasa, pagi yang penuh berkat, pagi yang mana Tuhan telah menyiapkan anugerahnya yang istimewa. Hari ini saya berikan sebuah tema takut akan Tuhan. Saya ingin memperlengkapi saudara memiliki pengenalan yang utuh akan Tuhan. Kalau pengenalan kita tidak utuh, tidak lengkap, maka sikap kita pun akan bercacat celah di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, banyak orang keselamatan hanya dipahami mengenal Yesus sebagai juru selamat. Bukankah Alkitab berkata kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, kita diselamatkan. Kalau kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, artinya lewat penebusan Yesus di atas kayu salib, saudara diselamatkan, dibenarkan dengan cuma-cuma. Tapi ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, artinya Tuhan, pemilik hidup yang harus kita taati dan kita agungkan dan kita layani. Lah hari ini saudara perlu dapat mengenal Tuhan secara utuh, sehingga saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 31 kita baca bersama-sama. 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jemaat itu dibangun dalam takut akan Tuhan. Saya ingin jemaat saudara memahami apa makna takut akan Tuhan di dalam dimensi kasih karunia-Nya. Berkat-berkat apa yang kita alami, yang Tuhan sediakan ketika kita memiliki rasa hormat takut akan Tuhan. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat bagi saudara. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 dan 4, nyanyian Ciara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini bersifat universal, ya. Dari kata eser. Dan Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama diterjemahkan oleh 70 cendekiawan, orang-orang pandai, orang-orang Farisi menjadi Septuaginta. Itu menjadi bahasa Yunani diterjemahkan makarioi. Itu adalah bentuk plural, bentuk jamak dari makarios. Itu artinya adalah blessedness dan happiness. Jadi saudaraku, ini untuk universal, untuk umum, diberkatilah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ini penting. Kita harus masuk dimensi ini. Kita akan menjadi orang yang diberkati. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Seperti apa orang yang takut akan Tuhan? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagi saudara, saya bukan taat kepada Taurat. Taat kepada Injil. Kalau saudara taat kepada Taurat, belum tentu taat kepada Injil. Tapi kalau kita taat kepada Injil, otomatis secara alami kita akan taat kepada Taurat. Jadi hari ini orang yang takut akan Tuhan itu adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Jelas dan tegas. Lah secara spesifik ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Khusus ini berkat keluarga. Laki-laki yang takut akan Tuhan, berkatnya adalah Tuhan akan karuniakan istri seperti buah pohon, buah nipis. Bukan, buah anggur.
Anak-anaknya seperti pohon zaitun, tebang hidup lagi, tebang hidup lagi. Itu hebat. Kalau saya melihat, ini pelajaran bagi saya, bagi saudara semuanya. Paulus mengatakan, kepala laki-laki adalah Kristus, dan kepala perempuan adalah laki-laki. Sehingga laki-laki ini kita harus menjadi ekspresi Kristus, dan istri kita menjadi ekspresi suami. Saudara, ini artinya kita dapat mengenali kualitas suami ada pada istri. Karena istri itu mengekspresikan kepala, ya kepala itu semua yang ada dalam pikiran ini terekspresi lewat tindakan kepada suami. Maka mari bangkitlah para kaum pria memiliki takut akan Tuhan, saudara akan mendapatkan istri seperti buah pohon anggur, menyegarkan, menyejukkan, memberi semangat. Dan anak-anak saudara akan kuat, akan perkasa. Kalau bahasa milenialnya tahan banting. Ya. Seperti apakah laki-laki yang takut akan Tuhan? Dengan serius berjalan menurut jalan yang ditetapkan Tuhan. Terus selanjutnya dikatakan, Mazmur 34 ayat 10 dan 11, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya. Banyak orang yang berkekurangan, dia banyak uang, tapi tidak lengkap karena batinnya penuh dengan kecemasan, ketakutan, ketidakbahagiaan, konflik batin. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, dia katakan tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada orang yang pengen makan tidak punya duit. Ada orang yang punya duit tidak bisa makan. Ada orang yang punya rumah dan memfasilitasi dengan mungkin dengan bahasanya, memfasilitasi dengan alat-alat yang cukup modern. Tapi karena tidak takut akan Tuhan, tidak otomatis membangun keluarganya bahagia. Hubungan suami istri bahagia. Tidak bisa. Tapi ketika para laki-laki bangkit akan Tuhan, anugerah kepada suami itu turun anugerah kepada istri itu turun lewat suami. Maka bapak-bapak bangkitlah pagi hari ini. Engkau akan didampingi istri seperti pohon anggur. Luar biasa. Terus selanjutnya ini berkat-berkat turut Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau saudara tidak memiliki pemahaman benar, sikap yang benar akan takut akan Tuhan, kita tidak punya bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya, perjanjiannya. Berarti kalau saudara dan saya memiliki rasa takut akan Tuhan, Tuhan akan mewahyukan dirinya. Tuhan akan leluasa dapat saudara kenali dalam sebuah hubungan yang intim dan akrab. Tuhan akan menunjukkan janji-janjinya sehingga saudara tidak akan takut datangnya terik matahari. Saudara tidak takut dengan khawatir dengan gejolak dunia apapun yang terjadi. Karena pemeliharaan Tuhan damai sejahtera itu melampaui akal budi. Ini penting untuk saudara dan saya sekarang, apa sih maknanya takut akan Tuhan? Sebab kalau dalam kebenaran kasih karunia, kalau orang tidak memiliki pemahaman yang utuh, karena terlalu biasa
Tanpa pekerjaan Roh Kudus kita anggap Tuhan itu konco, sahabat. Yes, dia sahabat kita yang terbaik. Tapi dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Saya suka sekali kalau sore gitu duduk di luar, saya berdoa, saya melihat, saya bersyukur Tuhan. Bersyukur Engkau karuniakan tanah yang luas, bangunan yang bagus. Saya melihat langit Tuhan, apalagi kalau hujan. Tuhan, ini hanya ciptaan-Mu aja cukup menggetarkan. Apalagi Engkau yang menciptakan guntur, petir Tuhan, begitu dahsyat. Tanpa sadar bahwa saya makin memiliki rasa hormat, takjub, kagum akan Dia. Dan kita sudah dipersiapkan hati kita oleh Roh Kudus untuk kita sungguh ya. Kalau begitu mau tidak mau aku harus masuk dalam dimensi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan seperti apa yang hari ini saya ingin bagikan. Karena Alkitab ada dua mengajarkan tentang takut akan Tuhan. Yaitu yang pertama takut yang berdosa atau takut yang salah. Yaitu takut kepada manusia, takut kepada sesuatu. Takut pada hal-hal yang duniawi, ya. Bukan takut dan hormat kepada Tuhan, itu takut yang menjerat. Takut yang membuat orang tidak aman. Takut yang membuat orang tidak memiliki jaminan. Itu adalah salah, takut yang berdosa, dan salah adalah takut yang bersumber dari ketidakpercayaan kepada Allah. Akhirnya kita takut dengan manusia, takut dengan apa yang orang lain lakukan. Percayalah, banyak orang menjadi budak pimpinan. Karena dia pikir nasibnya di tangan pemimpin, nasibmu di tangan Tuhan. Contoh Daniel yang ada di Babilonia. Karena dia takut akan Tuhan, raja boleh bertumbangan, tapi posisinya ditegakkan oleh Tuhan. Ya, bahkan karena isu-isu tertentu sampai Daniel dimasukkan ke lubang, di mana di situ di gua singa-singa pada kelaparan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara hanya milikilah takut dan hormat kepada Tuhan. Takut yang dipuji sebagai salah satu tanda kesalehan dan sangat berkenan kepada Tuhan, dan yang menghasilkan berkat bagi kita adalah takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, haleluya. Diberkatilah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Luar biasa. Bapak-bapak, kalau engkau ingin memiliki istri yang manis, istri yang mengekspresikan kehormatan suami, jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang istri merongrong kewibawaan suami. Bisa, di sini tidak ada. Semoga. Ini sebuah prinsip kekal, prinsip abadi yang tidak bisa kita bantah. Dan haleluya. Ya. Haleluya. Yahweh, ya. Hei pujilah, itu bentuk jamak. Hei pujilah, hei kamu sekalian akan Yahweh. Luar biasa. Kita menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang berbahagia ketika kita takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jemaat mula-mula Kisah 109 tadi dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Pertanyaan yang kita jawab, Tuhan akan memperlengkapi pemahaman kita, makna takut akan Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat 20 dikatakan, ya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ada dua kata takut, tapi dari bahasa Ibrani yang berbeda.
Kata takut yang pertama tadi, Musa berkata, janganlah takut. Kata takut yang pertama diterjemahkan dari bahasa Ibrani, yare. Kata yare mengandung arti ketakutan, gemetar, atau merasa akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ini takut fobia, takut Kayak dengan setan yang jahat yang ingin mencengkeram, menghancurkan kita, bukan takut seperti itu. Sedangkan kata supaya takut akan Tuhan ada padamu, kata yang kedua diterjemahkan dari kata yirah. Ya, sebetulnya akar katanya sama tapi pemahamannya berbeda dalam bahasa Ibrani. Ya, meskipun kata yirah memiliki akar kata yang sama dengan yare, tetapi arti kata keduanya ini berbeda. Kata yirah, hendaklah takut Tuhan ada padamu, diartikan takut karena hormat, takut karena kagum, dan takut karena terpesona dengan Tuhan. Sekali-kali saudara yang olahraga pagi, ya, kau buka mata dan kau lihat langit yang begitu cerah. Berdoa, Tuhan, langit ini begitu besar. Apalagi Engkau yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ketika saudara melihat ada hujan petir yang luar biasa, jangan ngurung di kamar. Sekali-kali keluar sedikit, tapi jangan sampai kehujanan. Jangan sampai disambar petir juga. Tapi kau lihat, ketika kilat memancar begitu berapa juta watt itu. Tuhan, itu kan hanya sekedar ciptaanmu. Tapi Engkau yang menciptakan itu Allah yang menghanguskan. Tanpa sadar Roh Kudus mulai membangun rasa hormat, takjub, kagum kepada saudara. Dan akibatnya saudara suka melakukan perintah-perintahnya. Saudara akan terus belajar, berusaha, mengerti jalan-jalannya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Dan mari hari ini saya ngajak terus, apa maknanya sekarang bagi kita? Tadi adalah prinsip dasarnya, takut akan Allah yang bersumber dari kepercayaan kepadanya, bukan yang memberhamba, tetapi sebagai seorang anak. Artinya, hubungan seperti anak dan bapa, rasa hormat ya. Anak itu dekat ya, ngobrol ya, bisa contohnya begini ya. Anak saya Ina ini selalu, Pak minta uang gitu, umpamanya dia minta uang. Dia sebelum bicara sudah pegang dompet saya. Dan dia ambil apa yang adanya karena anak. Terus jangan begitu, aku kan juga anak Pak. Anak rohani, terus saudara ambil dompet saya, maka tak panggilkan Pak Babinsa nanti. Karena hubungan itulah sebabnya ada kedekatan, ada ingin dekat, ada pengen dekat, tapi tetap memiliki rasa hormat, kagum dan takjub kepada orang tua. Ini sebuah perpaduan yang manis, perpaduan yang indah. Satu sisi Allah itu maha besar tapi maha dekat. Maha dasar, maha suci, maha ilahi. Tapi begitu mengasihi kita lah. Perpaduan ini kita tidak main-main ketika kita menyembah Tuhan, tidak main-main kita berdoa, tidak main-main. Ketika dengar khotbah, tidak main-main. Ya saudaraku, karena godaan banyak loh ini zaman teknologi ini. Sementara saya khotbah, engkau asik, kelihatannya mencatat. Tapi apa saudaraku, engkau sedang main WhatsApp dengan orang lain. Haleluya. Atau mungkin saudara coret-coret begini. Engkau hanya menggambar kumis pendeta Petrus. Seret. Saya terus berdoa, takut, kagum, takjub, hormat akan Tuhan ada di gereja ini. Lah hari ini hal-hal unsur-unsur yang mendorong kita takut akan Tuhan, menambah rasa hormat, takjub akan Tuhan, inilah yang mau saya bagikan bagi saudara. Ini adalah sikap mulia di mana sebagai anak-anaknya kita menghormati Dia sebagai Allah. Ini adalah wujud pengenalan kita kepada Allah yang lengkap. Jadi penghormatan ini hubungan antara anak dan bapa. Kita makin mengenal Allah yang lengkap dan utuh. Dia sangat mengasihi kita dan dekat. Tetapi Dia adalah Allah yang maha besar, maha suci, dan maha mulia.
Jadi kita tidak ragu untuk dekat datang di dalam tata kasih karunia-Nya, tapi penuh rasa hormat. Kalau saudara mengenal Allah seperti ini, engkau tidak berkata begini, Tuhan, ketika kau dengar Roh Kudus mulai meyakinkan saudara, saya bertobat nanti saja minggu depan. Tidak ada kalimat seperti itu. Ketika Tuhan mendorong saudara untuk melayani, engkau tidak berkata nanti dulu. Berarti penghormatan pada Tuhan belum ada. Kita hanya berkata, Tuhan ku berkata, saya siap. Orang yang seperti ini tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini unsur-unsurnya adalah sikap mulia di mana sebagai anak-anaknya kita menghormati Dia sebagai Allah. Jadi unsur-unsur yang membuat kita makin takjub kagum adalah sebagai anak Allah, sebagai putra-putranya. Kita betul-betul punya pengenalan pemahaman yang lengkap. Ya. Karena saya melihat kadang-kadang terlalu jauh dari apa yang dimaksudkan sehingga seolah-olah kita dengan Tuhan main-main. Bukan, jangan main-main dengan Tuhan. Rasul Paulus kepada Galatia, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Yeah. Jadi saya ingin ajak kita ini perpaduan antara mencintai, mengasihi Tuhan, tapi juga menghormati Dia. Itu unsur yang pertama, pengenalan sebagai anak kepada Bapa. Bukan pengenalan oida, tapi pengalaman ginosko, pengetahuan berdasarkan pengalaman. Pengalaman pribadi, lepas pribadi saudara menikmati anugerah kemuliaan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Unsur yang pertama adalah sikap mulia sebagai seorang anak-anak menghormati Bapa. Unsur yang kedua memiliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh. Ini artinya membawa kita makin hormat takjub akan Tuhan. Perpaduan antara ketakutan akan diri sendiri dan kepercayaan kepada Allah. Ini saya ingin sedikit agak perluas. Menghormati Dia, takut akan Dia, sekaligus kita juga memiliki ketakutan kalau kita hidup tergoda bergantung diri sendiri. Contoh praktisnya. Kalau saudara hidup dengan panca indera, engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Siapakah orang yang menghormati Tuhan? Orang yang dengar firman-Nya, percaya kepada firman-Nya. Itu orang yang hormat kepada Tuhan. Tapi seringkali saudara tidak berjalan dengan apa kata firman. Engkau berjalan dengan apa yang kau rasa. Itu panca indera kita. Berarti kita hidup dari sisi yang kemanusiawian kita. Berapa banyak kita menilai Tuhan dari apa yang kita rasa, dari pengalaman kita. Bukan, kita boleh mengenal Tuhan hanya dari firman-Nya. Hari ini saya ingin mengajak saudara biar roh Tuhan menumbuhkan rasa hormat kepada Dia. Ya. Karena kita hormat kepada Dia. Dan Dia berfirman, engkau tidak akan bisa mengikut aku. Engkau tidak layak mengikut aku. Kalau engkau tidak menyangkal diri dan memikul salib. Karena kita hormat Tuhan, kau berkata seperti itu. Maka aku memiliki rasa hormat dan ketundukan di dalam kasih. Bukan takut yang fobia, bukan takut yang mengerikan, tapi hormat yang dipenuhi kasih. Tuhan berfirman, kita tidak akan layak menjadi murid Tuhan, mengikut Dia kalau kita tidak menyangkal diri. Menyangkal diri, mengapa menyangkal diri? Karena diri kita ini sumber dosa. Diri manusiawi kita ini sumber dosa. Waktu saudara lahir baru, roh saudara lahir baru. Menerima kehidupan Allah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sifat kodrat Allah ada di dalam manusia rohania kita. Tetapi sifat manusiawi kita masih ada. Di dalam kemanusiawian kita kemarin hukum dosa masih ada. Lah ada peperangan di sini. Peperangan ini seumur hidup. Peperangan ini bisa engkau menangkan, engkau tinggal dalam perhentian. Karena Galatia 5:16, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging.
Daging tidak lagi berhak mengontrol saudara. Kekuatan dari mana? Ketika saudara bergantung sama Tuhan. Satu sisi kita menolak untuk bergantung diri sendiri karena ini bahaya. Saudaraku, rasa hormat kepada Tuhan adalah hanya Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau. Aku ingin mentaati perintah-Mu, aku ingin jalan-jalan-Mu. Itu wujud real, wujud nyata takut akan Tuhan. Pada saat yang sama kita harus memiliki ketakutan yang kudus, bukan ketakutan fobia. Takut di mana Tuhan, aku tidak mau kembali bergantung diri sendiri, hidup untuk kepentingan diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri, kesukaan diri sendiri, kehormatan diri sendiri. Tuhan, ini kejahatan di hadapan Engkau, karena ini bertentangan dengan firman-Mu. Ini takut akan Tuhan ada di sini. Makanya saudara berdoa, Tuhan, itu doa saya. Jangan biarkan aku kembali kepada diriku dan bergantung diriku. Ajari aku seperti Musa, Tuhan, hamba-Mu yang paling lembut. Musa berkata, kalau aku tidak melihat tiang awan dan tiang api, aku tidak berani berjalan, Tuhan. Padahal Musa punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan 40 hari. Pengalaman itu tidak boleh dijadikan sebuah prinsip kebenaran yang umum. Itu pengalaman itu meneguhkan untuk bagaimana berjalan sehari-hari. Saudara kekasih, Musa memiliki kelembutan yang luar biasa. Itu pun Musa bisa tergoda jatuh dalam pencobaan. Sehingga akhir pelayanannya Musa penuh kepahitan. Berkata-kata tidak senonoh dengan umat Tuhan, Tuhan mendisiplin, tidak bisa masuk Kanaan, hanya bisa melihat. Itu levelnya Musa pun bisa tergoda untuk kepahitan. Maka kita butuh anugerah Tuhan setiap saat. Hari ini saudara kekasih, kita harus setiap hari menaruh percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu arti menghormati Dia. Kalau saudara khawatir, cemas, bimbang, ragu, itu engkau sedang tidak menghormati Tuhan. Engkau sedang berkata begini, Tuhan, aku tahu loh Tuhan, engkau bersama dengan aku, engkau tahu engkau bisa melakukan segala perkara, tapi aku akan percaya perasaanku, pendapatku, ideku. Ini kan sama dengan sedang bergulat dengan Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, Tuhan, sekalipun aku merasa seperti ini. Tuhan, sekalipun aku merasa lemah tidak berdaya. Tapi firman-Mu berkata, kamu lebih daripada pemenang. Maka aku meninggalkan perasaanku, aku menolak perasaanku yang lemah. Dan aku mau berdiri di atas firman-Mu, aku lebih daripada pemenang. Itu menghormati Tuhan. Kita menaruh iman, percaya yang penuh kepada Allah dan firman-Nya. Kita menaruh percaya yang penuh bahwa Tuhan, Sang Pemelihara yang sempurna dalam hidup kita. Ya. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Apakah kadang-kadang dalam persekutuan dengan Tuhan, kalau saudara punya persekutuan yang kuat dengan Tuhan, Tuhan akan berkata kepada suami, kamu dengan lembut, aku mengasihimu, salurkan kasihku itu kepada pasanganmu. Engkau sebagai belum mengekspresikan. Dan ketika suami tidak mengasihi, tidak mengalirkan kasih Kristus, engkau akan tetap tinggal dalam duka cita. Sebab bapak-bapak, dengar, ibu-ibu ini penghiburan, Tuhan mengasihi ibu-ibu. Amin. Tuhan sangat mengasihi ibu-ibu. Lah, kasih itu mengalir kepada suami. Kasih Kristus itu harusnya dialirkan kepada istri. Ketika kasih Kristus disalurkan kepada istri, berarti kasih daripada Tuhan itu sampai alamatnya.
Lah ketika kasih dari Tuhan itu sampai alamatnya melalui suami, Tuhan bersukacita. Karena Tuhan bersukacita, Tuhan adalah hidup kita, maka sukacitanya menjadi sukacita kita. Tetapi ketika Tuhan ingin mengasihi istri melalui suami, suami tidak mengasihi sebagaimana seharusnya, kasih itu berhenti. Tuhan berduka cita. Tidak heran saudara dan saya para suami juga berduka cita. Kan sederhana sekali. Iman Kristen itu bisa dipahami secara sederhana, bisa dipraktekkan. Maka sekarang kita tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa kita ini main-main dengan Tuhan, sudah tidak bisa lagi. Firman Tuhan sudah lengkap, sudah utuh kepada saudara. Kalau sampai kita masih main-main dengan Tuhan, bukan karena tindakan kita di luar pengetahuan kita. Kita bertindak dengan pemahaman penuh. Dan saudara harus hormat dengan dia. Setiap saat engkau hidup dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan di dalam hidup kita. Ketika engkau susah, engkau ada dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau bersuka cita, engkau ada dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau sedang memuji orang lain, menguatkan orang lain, engkau menguatkan di hadirat Allah. Tapi ketika saudara mulai berkata-kata negatif dengan orang lain, engkau sedang berkata-kata di hadirat Allah. Ketika saudara memahami dan memiliki rasa hormat kepada Tuhan, saudara akan tahu mana yang harus aku lakukan di hadiratnya, mana yang tidak. Roh Tuhan akan mengajar, kau akan menjadi orang yang bijaksana. Jadi sungguh-sungguh kita memiliki kerendahan hati ini, kita takut. Saya takut kalau bergantung diri sendiri. Ya, mengandalkan diri sendiri. Bahkan makin lama di dalam anugerah Tuhan saya makin sadar. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena ialah yang punya kerajaan Allah. Miskin ini, saudara kekasih. Artinya orang yang kayak pengemis minta-minta sedekah. Saudara saya ini, kita ini Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat. Kita ini tidak ada gunanya sama sekali dengan hal-hal rohani, saudaraku. Ya. Akan saya kasih kuncinya begini. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya ingin kasih kunci ini yang perlu kita pahami hari ini yang berbeda dengan agamawi ya. Ada 18 seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari roh, yang adalah roh, maka kita Yang mengubah siapa? Roh Tuhan. Kalau Tuhan mengubah tujuannya apa? Kalau engkau menghormati Tuhan, Tuhan mengendaki hidupmu menjadi pancaran Kristus. Saudara ingin melihat pancaran Kristus? Lihatlah sebelahmu. Itu pancaran Kristus. Haleluya. Ya, apalagi kalau yang saudara lihat itu besar, gede gitu. Wah, diblak banget gitu. Mohon maaf kalau mengganggu saudara yang kasih. Lah kita akan lihat. Kita akan diubah, ini beda dengan konsep agamawi. Saya baru meneliti kitab Ibrani. Mengapa jemaat itu kok tidak bertumbuh? Kita harus meninggalkan asas-asas dasar tentang pembaptisan. Saya bingung, apa ya pembaptisan? Saya cari, ternyata itu bentuk jamak. Biasanya kata baptisan itu adalah bentuk tunggal. Berarti itu kita tinggalkan asas-asas dasar tentang pembasuhan orang-orang Yahudi masuk dalam kepenuhan kasih karunia. Oh ya, oke lah. Di sini kita akan lihat. Kita tergoda sekali oleh berbagai pengajaran. Kita diubah, ini bentuk pasif. Kalau bentuk pasif yang bekerja Tuhan, kita mengalami tindakan pekerjaan Tuhan. Kita bukan berjuang, berusaha dengan gertak gigi, tapi kita makin pasrah kepada Tuhan. Kita makin peka untuk meresponi pekerjaannya. Ini yang dimaksud. Agama berbeda, apalagi agama yang khotbahnya motivasional. Anda bisa, Anda hebat, Anda sukses. Anda ini daging.
Kalau Yesus hebat boleh. Beda, saya bukan motivator. Kalau motivator begini, Anda sempurna. Semua tepuk tangan. Amin. Di televisi, Anda bisa tepuk tangan. Prakteknya tidak bisa. Itu hanya membangkitkan emosi sesaat. Tapi hari ini, tidak bisa saya menyingkirkan diri saya mengubah diri saya, itu sudah tidak bisa dalam hukum ilahi, tidak bisa. Saya ini tidak bisa. Apa yang saya lakukan tidak berguna. Apa yang dari daging adalah daging, udah tidak berguna. Lah karena yang mengubah Tuhan, saya harus menyediakan waktu untuk bersekutu, mendengarkan janji-janjinya, mendengarkan perkataannya, mengikuti intuisi kita. Kita kalau mulai ditegur, kita mulai bertobat, meninggalkan konsep-konsep pikir salah yang salah, meninggalkan jalan yang salah, dan kita makin terus berubah-berubah seiring dengan tuntunan hikmat Roh Kudus. Itu baru perubahan yang natural, yang alami, yang dari dalam. Bukan saya mendorong saudara kerja keras, saya mendorong saudara makin hari makin punya kepasrahan yang lebih dalam kepada Tuhan. Saya nothing di hadapan Tuhan. Saya seperti strong menjelaskan itu seperti pengemis yang hanya minta sedekah-sedekah. Kalau saudara jujur, tidak ada yang perlu saudara banggakan. Engkau hanya bisa memiliki apa yang Tuhan berikan. Engkau tidak mengaminkan, malaikat mengaminkan. Kedudukan, mobil, rumah, itu kalau Tuhan tidak memberi, tidak bisa. Wah Pak, itu kan kerja saya. Lah kalau engkau diberi sakit sedikit, ingatan terganggu saja, tidak saya kerja kok. Haleluya. Suami-suami, apakah kau menghormati Tuhan? Cintai pasanganmu. Kau tidak ada amin, saya aminkan sendiri. Tidak apa-apa. Istri, kau menghormati Tuhan kalau kau mencintai pasanganmu. Ibu-ibu yang amin diberkati Tuhan. Loh kok saudaraku tuh kok sukanya perlu digosok sedikit baru naik itu saudara kekasih. Kalau saya menghormati Tuhan tuh saya harus bisa mencintai pasangan saya. Ya. Saya tidak boleh mencintai pasangan orang lain ya kan? Oh, ya, iya. Haleluya. Aduh, sedih. Jadi kita mulai tahu firman-Nya. Di dalam kuasa Roh kita mentaati, sederhana sekali. Sederhana sekali saudara, itu artinya menghormati Tuhan. Lah di sini kita akan lihat, kita makin hari makin pasrah, makin banyak menyediakan waktu yang baik. Ibu-ibu jangan berikan waktu yang sisa. Saya melihat saudara seringkali sisa, seharian saudara banyak sibuk kesana kemari, waktu berdoa kalau mau tidur, karena saking capeknya, aminnya besok pagi. Tanya, wah kamu tadi malam doa? Iya, saya doa semalaman. Doa dalam roh. Bukan itu, sediakan waktu. Ibu-ibu jangan seperti Marta yang sibuk, tidak ada nilainya tanpa dipimpin roh. Kesibukan yang hanya bersumber dari diri sendiri, kepuasan diri sendiri, yang tidak mengalir dari roh, itu kesibukan yang tidak ada maknanya sama sekali. Itu yang membuat iblis menjerat kita dalam kedagingan. Saya terus sediain waktu, saya bersekutu, saya menikmati Tuhan, saya menikmati arti kelimpahan Tuhan. Tuhan, berikan aku rasa hormat yang sungguh-sungguh dengan Engkau. Mungkin saudara berkata, untuk apa Pak Petrus lakukan? Bukan supaya saudara mengagumi saya. Saya makin taat, saya makin hormat kepada Tuhan hanya satu. Supaya roh Tuhan bekerja di dalam saya lewat saya. Sehingga seluruh jemaat diberkati Tuhan. Seluruh jemaat memiliki rasa takut yang sama kepada Tuhan.
Hanya itu saja, karena kan saya orang yang tidak kekurangan ini dan itu. Makin hari hati saya makin dikurangi keinginannya. Makin Tuhan mulai bekerja, makin Tuhan mulai bekerja, makin Tuhan mulai bekerja ya. Dulu apa yang saya sukai sekarang mulai berkurang, nanti lama-lama hilang dan lain sebagainya. Itu pekerjaan kasih karunia Allah. Lah hari ini dari satu ini pun kita mengerti kalau saudara menghormati Tuhan, saudara tahu oh ini prinsip ini kehendak Tuhan. Jadi saudara bukan berjuang semuanya sendiri. Kalau tidak hati-hati coba. Saudara kalau keluar kota, dengerin khotbah 1 jam. Engkau disuruh makin berserah atau makin berjuang. Kau harus makin berjuang. Ada seorang hamba Tuhan ya di India namanya Nevada. Nevada itu hamba. Dia memang namanya hamba. Dia datang ke pendetanya. Pendeta saya ini kok rasanya itu mengalahkan segala kelemahan. Saya pengen mengasihi Tuhan kok gagal terus. Doamu ditambah, tulis di Alkitab, ditambah doa. Sudah ditambah doa dari 1 jam jadi 3 jam. Datang lagi, Pak Pendeta, sudah saya tambah jam doa saya. Juga kurang lagi Pak. Baca Alkitab dari 10 pasal jadi 25 pasal. Sudah begitu datang Pak Pendetanya. Pak Pendeta saya sekarang sehari 25 pasal kok tidak ada perubahan batin saya. Apa yang terjadi? Pendetanya juga bingung. Karena semua aktivitas bersumber dari diri, apa yang dari daging adalah daging. Begitu kau berkata Tuhan tidak bisa. Dengerin firman, renungan firman. Ketika Tuhan berbicara, engkau berkata Tuhan, engkau berjanji kalau engkau berfirman, engkau akan menggenapi. Sekarang aku percaya Tuhan, engkau akan menggenapi firman-Mu di dalam lewat hidupku. Ketika engkau percaya, ada kekuatan supranatural bekerja di dalam hati saudara. Itu baru berubah. Terus yang ketiga adalah memiliki sikap hati-hati dan waspada. Dengan pikiran yang suci, kita berusaha mengetahui jalan yang benar. Ya. Ini pilihan. Berjaga-jaga terhadap musuh, tipu muslihat iblis, terhadap pengaruh dunia, dan mempercayai pemeliharaannya agar tidak sembrono dalam percakapan, dalam mengambil keputusan, dan dalam tingkah laku. Tuhan berkuasa memelihara sehingga engkau tidak lagi berkata-kata sembrono. Kata-katamu punya makna yang ilahi. Belajarlah Yesus, tidak pernah kata-katanya sembrono. Jadi mengambil keputusan, tingkah laku kita ya. Kalau tidak engkau banyak menangis dalam waktu yang panjang karena salah mengambil keputusan. Apalagi keputusan yang terbesar itu konsultasikan dengan hamba Tuhan yang dewasa yang peka dengan Tuhan. Kalau engkau mengambil keputusan untuk mendapatkan menantu siapapun saudara. Kalau engkau keliru nanti banyak air mata tertumpah dalam waktu yang panjang. Memiliki keberanian dan semangat yang suci. Ini unsur yang keempat, takut akan Tuhan mengenyahkan segala ketakutan yang lain dan memberikan keberanian yang menakjubkan disertai kepastian untuk menang. Yesaya 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Hafalkan, perkatakan siang dan malam sampai iman saudara hanya tertuju pada firman. Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah jalan keluarku, Tuhan adalah kemenanganku, Tuhan adalah sukacitaku. Katakan amin. Iblis menyodorkan permasalahan justru makin teguh imanmu kepada Tuhan. Ya. Saya kasih sedikit bonus lah saudara kekasih. Ya. Takut akan Tuhan yang benar adalah lahir dari pengenalan akan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih dan dekat. Allah yang maha besar, maha suci, maha kuasa. Sikap perpaduan kasih kita kepadanya dan juga rasa takjub, kagum dan hormat kepadanya. Sekarang pengalaman praktis. Tinggallah di dalam aku. Kita harus tinggal di dalam
Apa artinya? Saudara paham enggak? Kalau saya tinggal dalam Yesus, saya harus tinggal dalam kelimpahannya. Kelimpahan sukacitanya, kelimpahan damainya, kelimpahan kasihnya, kelimpahan kemenangannya, kelimpahan berkatnya, oke. Lah sekarang ketika saya menghadapi realita apa yang saya lihat dengan panca indera tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya tetap katakan, Tuhan, Engkaulah sukacitaku, Engkaulah keselamatanku, Engkaulah kemenanganku, Engkaulah kecukupanku, Engkaulah keajaibanku. Katakan amin. Ketika engkau jangan mau bergeser dari Yesus. Kalau engkau tinggal dalam Dia, tinggal dalam segala kelimpahannya. Tinggal dalam kemenangannya, berkatnya. Engkau akan dibebaskan dari takut kepada manusia dan kepada apapun dalam dunia ini. Karena roh Tuhan akan meneguhkan saudara. Tuhan yang bersama saudara itu adalah keselamatan saudara. Hari ini ada sukacita? Amin. Kalau engkau tidak sukacita, artinya engkau tidak menghormati Tuhan. Sederhana kan? Praktis kan? Kalau saya mulai lesu, loyo, layu, tidak ada harapan. Saya sedang tidak menghormati Dia karena saya tidak percaya firman-Nya. Makanya hari ini percayalah semua musuh telah diletakkan di bawah kakimu. Katakan amin. Jangan gentar dengan apapun dan siapapun. Alkitab berkata segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jemaat adalah tubuhnya. Berarti segala sesuatu ada di bawah kakimu dan kakiku. Katakan amin. Ketika iblis muncul dan masalah mulai kelihatannya besar, terkatakan itu hanya dusta. Yang benar adalah musuh, engkau ada di bawah kakiku. Katakan siang dan malam sampai kau punya keyakinan yang kokoh. Saya percaya mulai hari ini kau tidak pernah sama lagi. Dan kau bisa menikmati Natal. Ada sukacita yang besar. Ini yang kau nantikan. The end. Selesai. Puji Tuhan, saya bersukacita kepada Bapa telah memberikan kebenarannya dengan kasih. Karena saya hanya rindu engkau menikmati apa yang Tuhan sudah karuniakan padaku. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Mendapatkannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bertindak dengan iman. Angkat roti. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Milikilah iman yang teguh dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Seluruh kelemahan tubuh dan sakit penyakit saudara telah dipikul di atas kayu salib. Sehingga ketika engkau mulai makan roti, engkau mulai makan tubuh Yesus. Bilurnya bekerja dengan luar biasa. Kita terima dalam nama Yesus. Kacauan, hal yang terburuk yang dapat saudara alami telah dipikul Kristus 2000 tahun yang lalu. Lewat darahnya harapkan yang terbaik. Harapkan Tuhan berikan kepada saudara kesempatan yang baru untuk saudara menjalani hidup yang terbaik. Kita mau terima darah Yesus dalam nama Yesus. Mbak Yun bersyukur pada pagi hari ini. Firman-Nya berkata, apa yang Bapak punya, saudara punya. Itu berkelimpahan. Setiap hari dengan iman kau harus mengalami itu nyata dan real. Dan hari ini Tuhan memakai engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat tangan saudara. Banyak orang diberkati lewat hidup saudara. Orang yang terhubung dengan engkau diberkati Tuhan. Orang yang berjumpa dengan engkau diberkati Tuhan. Sehingga kemanapun kau pergi, engkau selalu mendapat perlindungan Tuhan. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpahi saudara. Ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan kepada saya.